Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini, setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Di sebuah sudut jalan kecil di kawasan Jakarta Timur, hiduplah seorang pria bernama Mizan. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai Kang Mizan, pedagang martabak yang setiap sore mendorong gerobak tuanya ke pinggir jalan raya. Gerobak itu sederhana, catnya sudah terkelupas, kacanya buram karena jarang diganti, dan lampu neon kecil yang menggantung di atasnya sering berkelip-kelip seperti mau padam. Martabak yang ia jual pun sebenarnya tidak buruk, hanya saja rasanya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Persaingan di daerah itu begitu ketat. Ada beberapa pedagang martabak lain dengan gerobak lebih baru, lebih bersih, dan adonan yang lebih harum. Setiap kali Kang Mizan lewat, ia sering iri melihat betapa panjangnya antrean di gerobak sebelah. Sementara di gerobaknya sendiri, hanya ada 1-2 pembeli yang datang sekadar untuk mengganjal perut sebelum pulang. Malam-malam yang sepi itu membuatnya sering termenung, menatap minyak goreng yang cepat hitam, dan adonan tepung yang sering tersisa banyak karena tak ada yang membeli. Kehidupan Kang Mizan jauh dari kata mudah. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit bersama istrinya Nur, seorang perempuan sederhana yang selalu berusaha menenangkan hati suaminya. Nur sering berkata, "Sabar Jen, rezeki itu gak akan ketuker. Yang penting kita usaha." Kata-kata itu memang terdengar manis, tetapi di dalam hati Mizan ada kegelisahan yang tak pernah bisa diredam. Ia merasa gagal menjadi kepala rumah tangga. Ia lelah terus-menerus dihina oleh para pelanggan yang membandingkan martabaknya dengan pedagang lain. Bahkan ada anak kecil yang pernah bersuara lantang, "Ayah, jangan beli di sini. Martabak keras, enakan di sebelah." Kata-kata polos itu seperti pisau menusuk harga dirinya. Pernah suatu malam, setelah gerobaknya sepi pembeli, Kang Mizan duduk sendirian di tepi jalan. Lampu jalan berkelip, suara motor lalu lalang tak henti. Ia merokok dalam-dalam, dadanya penuh sesak. Dalam hatinya ia bertanya, apa yang salah dengan dirinya? Apa yang salah dengan martabak buatannya? Ia sudah mencoba berbagai resep, menambahkan lebih banyak telur, mengganti mentega, bahkan membeli adonan khusus dari toko. Tapi hasilnya tetap saja sama. Orang-orang tidak pernah benar-benar menyukai martabaknya. Di tengah rasa putus asa itulah, seorang teman lama muncul. Namanya Darto. Seorang lelaki berperawakan kurus dengan wajah yang tampak lebih tua dari umurnya. Mereka bertemu secara tak sengaja di warung kopi dekat pasar. Darto, yang dulu pernah sama-sama berjualan makanan kecil, kini justru tampak lebih mapan. Bajunya rapi, arlojinya mengilap, dan ia selalu duduk dengan percaya diri. Jen, lama nggak ketemu, gimana kabar?" sapa Darto sambil menepuk bahunya. Mizan tersenyum hambar. "Biasa aja tuh, masih jualan martabak. Tapi ya gitu, sepi terus. Kayaknya orang-orang udah bosen sama dagangan gue." Darto menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum samar. "Kalau mau laris, ada jalannya Jen. Jangan cuma ngandelin resep atau usaha doang." Perkataan itu membuat Mizan mengernyit. "Maksud lo?" Darto mencondongkan tubuh, suaranya merendah. "Lo percaya nggak kalau ada cara lain buat bikin dagangan lo laku keras? Cara yang gak semua orang berani coba?" Hati Mizan berdegup lebih cepat. Ia pernah mendengar desis-desis tentang pedagang yang kaya mendadak karena jalan yang tak wajar. Tapi ia selalu menolak percaya. Namun malam itu, dalam keputusasaannya, kata-kata Darto terasa seperti bisikan penyelamat. "Gue dulu juga susah Jen, jualan keliling gak laku-laku. Tapi sekarang, lo lihat sendiri, semua berubah. Ada yang bantuin gue. Tapi ada syaratnya." Darto berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Mizan. Syarat yang gak semua orang sanggup jalani. Mizan terdiam. Ia ingin tahu lebih jauh, tapi ada rasa takut yang mengganjal. Darto seakan bisa membaca pikirannya. Ia lalu menepuk pundak Mizan dan berbisik lirih, "Kalau lo udah bener-bener kepepet, datanglah ke tanah lapang di ujung kampung, dekat pohon besar itu. Malam Jumat, jam 12. Tapi ingat, jangan setengah hati. Sekali masuk, lo gak bisa mundur." Malam itu, Mizan pulang dengan kepala penuh pikiran. Sesampainya di rumah, Nur sedang menyiapkan teh hangat. Wajah istrinya tampak letih, tetapi tetap tersenyum saat menyambut suaminya. "Gimana jualannya?" tanyanya lembut. Mizan menghela napas panjang. "Ya gitu, sepi. Kayaknya gue bener-bener nggak berbakat dagang, Nur." Nur mencoba menenangkan. "Seperti biasanya, nggak usah mikirin omongan orang.
Yang penting kita masih bisa makan. Selama ini kan kita nggak pernah kelaparan. Tapi kata-kata Nur kali ini justru membuat dada Mizan semakin sesak. Ia merasa istrinya terlalu pasrah, terlalu menerima keadaan. Sementara dirinya, hatinya terbakar oleh rasa iri dan dendam pada nasib. Ia ingin sukses. Ia ingin dihormati. Ia ingin gerobaknya penuh antrean, bukan sepi bagai kuburan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Kata-kata Darto berulang kali terngiang di telinganya. Malam Jumat, tanah lapang, pohon besar, ada syarat yang tidak bisa ditarik kembali. Mizan berbaring menatap lenggit-lenggit rumah kontrakan yang berdebu, sementara di sampingnya, Nur sudah terlelap. Hatinya berperang hebat antara rasa takut dan keinginan untuk meraih kesuksesan instan di luar. Angin malam bertiup pelan, membuat suara dedaunan bergesek. Mizan merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia menutup mata, berusaha tidur, tetapi bayangan tentang jalan pintas itu semakin jelas, semakin memanggil-manggil. Seakan ada sesuatu yang berbisik di telinganya, mengiming-imingi kejayaan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan sejak malam itu, takdir Kang Mizan perlahan mulai berubah. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil menuju kesuksesan akan menjerumuskannya ke jurang paling gelap dalam hidupnya. Malam Jumat itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan Kang Mizan. Sejak pertemuannya dengan Darto di warung kopi, hatinya tidak pernah tenang. Setiap kali ia mendorong gerobak martabak, setiap kali ia melihat pembeli lebih memilih warung sebelah. Bisikan-bisikan dari dalam kepalanya semakin keras. Seakan ada suara yang mendesak, menuntun dirinya untuk benar-benar mendatangi pohon besar yang disebut Darto. Hari itu, dagangannya kembali sepi. Hanya 3 loyang martabak yang laku, dan itu pun dibeli oleh anak-anak sekolah yang menawar habis-habisan. Malam semakin larut, dan ia hanya duduk termenung di kursi kecil gerobaknya. Pandangannya kosong, wajahnya kusut, hatinya penuh amarah. Saat itu, ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Sesampainya di rumah, Nur menyambut dengan senyum tipis. "Lumayan laku, Jen?" tanyanya sambil menyiapkan air panas. Mizan hanya menjawab singkat, "Lumayan," padahal yang ia rasakan hanyalah kikis. Ia menatap wajah istrinya lama-lama. Dalam hening yang menekan, Nur tidak pernah tahu betapa besar dendam yang dipendam suaminya pada keadaan. Nur hanya tahu bahwa Mizan adalah lelaki pekerja keras, meski sering pulang dengan wajah murung. Tengah malam tiba. Ketika Nur sudah tertidur pulas, Mizan bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Ia mengenakan jaket lusuh dan berjalan keluar tanpa menyalakan lampu. Angin malam menusuk kulitnya. Udara dingin membuat langkahnya goyah, tapi tekad di dalam hatinya mendorong terus untuk melangkah. Tanah lapang yang dimaksud Darto terletak di pinggir kampung, jauh dari rumah-rumah warga. Lokasinya agak tersembunyi, dikelilingi semak-semak liar. Di tengah lapang itu berdiri sebuah pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun. Batangnya hitam, cabangnya menjuntai seperti tenggen-tenggen yang meraih. Pohon itu sudah lama dianggap angker oleh warga. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana, dan orang-orang jarang mau melewati jalan itu sendirian. Saat Mizan sampai, suasana begitu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Bulan tertutup awan, membuat area itu terasa lebih kelam. Kang Mizan menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Dalam hatinya, ia bertanya apakah ini keputusan yang benar. Tapi langkahnya tak lagi bisa ditarik mundur. Tiba-tiba, ia merasakan angin dingin berembus kuat dari arah pohon besar itu. Daun-daun kering berjatuhan, dan suara aneh seperti bisikan mulai terdengar. Samar namun jelas. "Datang, datang." Suara itu seperti berasal dari dasar bumi, berat dan menyeramkan. Mizan menggigil. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Dengan langkah ragu, ia mendekat ke batang pohon besar itu. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir menyengat menusuk hidungnya. Semakin dekat, bulu kuduknya semakin meremang. Dari balik kegelapan, tiba-tiba muncul sosok hitam. Tubuhnya tinggi, kurus, dan wajahnya tidak jelas terlihat. Mata merahnya menyala, menatap lurus ke arah Mizan. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Kau yang dipanggil?" Mizan tertegun. Tubuhnya tapi entah dari mana, keberanian muncul di hatinya. Ia mengangguk pelan, meski suaranya bergetar. "Iya, saya ingin usaha saya laris. Saya ingin kaya." Sosok itu melangkah mendekat. Bayangannya menelan tubuh Mizan. "Semua bisa kau dapat. Uang, pembeli, ketenaran. Tapi ada syaratnya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi di dunia yang lebih gelap." Mizan terdiam. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu inilah yang dimaksud Darto. Ia tahu inilah bagian dari perjanjian.
Apa syaratnya? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Sosok itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi hitam panjang yang berlumuran darah. Darah keluarga, satu nyawa dari orang terdekatmu, tumbal yang akan membuka jalan rezekimu. Mizan mundur selangkah, wajahnya pucat. Istriku, gumamnya tanpa sadar. Sosok itu tertawa pelan, suaranya bergema menyerupai ribuan bisikan. Kau sudah tahu jawabannya. Tidak ada yang lebih kuat daripada ikatan darah dan cinta. Semakin dekat, semakin besar tenaganya. Kau bisa menolak, tapi hidupmu akan tetap seperti sekarang. Miskin, hina, dilupakan. Atau kau bisa menerima, dan gerobakmu akan penuh setiap malam. Kau akan dikenal, kau akan kaya, tinggal pilih. Mizan merasa jantungnya berdetak tak karuan. Keringat dingin mengucur deras. Meski udara begitu dingin, ia teringat wajah Nur, istrinya yang selalu sabar, yang selalu menemani tanpa keluhan. Hatinya berdetak, tapi bayangan tentang gerobak penuh antrean, uang yang mengalir deras, dan rasa hormat dari orang-orang membuat hatinya goyah. Ia menutup mata, menggigit bibir, lalu berbisik lirih, saya sih. Begitu kata itu terucap, tanah di bawah kakinya bergetar, angin berputar kencang, dedaunan berterbangan seperti badai kecil. Sosok hitam itu mendekat dan menyentuh dada Mizan dengan jarinya yang panjang dan dingin. Seketika tubuh Mizan terasa seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, tubuhnya menggeliat, tapi tidak bisa bergerak. Perjanjian sudah ditandatangani. Kau akan mendapat apa yang kau mau. Tapi ingat, dalam waktu dekat, tumbal harus kau serahkan. Kalau tidak, nyawamu yang akan jadi gantinya. Suara itu begitu dingin, menusuk telinga Mizan seperti jarum. Lalu sosok itu lenyap, menghilang ke dalam kegelapan bersama hembusan angin. Tanah kembali tenang, malam kembali sunyi. Hanya tubuh Mizan yang kini basah kuyup oleh keringat, wajahnya pucat, dan lututnya gemetar tak mampu berdiri. Dengan sisa tenaga, ia berjalan pulang. Sepanjang jalan kepalanya penuh oleh suara-suara bisikan. Bisikan yang menuntut, menagih, menjerat. Hatinya ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan di dalam rumah kontrakan kecil, Nur masih tidur pulas. Tak tahu bahwa suaminya baru saja menjual ketenangan hidup mereka kepada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Pagi setelah perjanjian itu, Kang Mizan bangun dengan tubuh lemas. Keringat dingin masih membasahi lehernya, dan kepalanya berdenyut hebat seakan habis dipukul benda keras. Ia menatap wajah istrinya, Nur, yang sedang menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dengan tempe goreng. Wajah Nur tampak tenang, polos, tak tahu bahwa malam tadi suaminya telah melakukan perjanjian gelap dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Jan, kamu kenapa? Mukanya pucat banget. Sakit? Tanya Nur sambil menaruh piring di meja. Mizan menggeleng pelan. Nggak apa-apa, cuma agak pusing. Ia tidak berani bercerita, tidak berani menyebut apapun tentang pohon besar, tentang sosok hitam, atau tentang tumbal yang harus dipenuhi. Dalam dirinya ada rasa bersalah yang membuncah, tapi bersamaan dengan itu ada api kecil yang mulai menyala, api keserakahan. Ia yakin kalau perjanjian itu nyata, maka malam ini atau besok martabaknya akan berubah nasib. Malam harinya, seperti biasa, ia mendorong gerobaknya ke pinggir jalan raya. Lampu neonnya yang biasanya berkelip-kelip, malam itu menyala stabil, terang benderang, seolah ada daya baru yang menghidupinya. Ketika ia mulai menuang adonan ke wajan, aroma harum yang tak biasa langsung menyebar. Bau itu berbeda dari biasanya, lebih tajam, lebih menggoda, seperti ada campuran rempah atau minyak istimewa yang tak pernah ia pakai sebelumnya. Pembeli pertama datang tanpa ia sadari. Seorang bapak parubaya berhenti di depan gerobaknya, menghirup aroma yang menyeruak. Wah, martabak siapa ini? Harum banget. Bikin satu, Bang. Mizan terkejut. Biasanya ia yang harus memanggil-manggil pembeli. Malam itu, pembeli datang sendiri. Dengan gugup, ia membuatkan martabak pesanan. Anehnya, adonan yang biasanya lengket dan susah diatur, malam itu terasa ringan dan mudah dibentuk. Telur yang ia pecahkan ke atas wajan terlihat lebih kuning, lebih segar, meski ia tahu telur itu dibelinya dari tempat biasa. Minyak di wajan juga tak cepat hitam, malah berkilau jernih, seakan baru saja dituang. Bapak itu menggigit martabak panas di depannya. Matanya langsung membesar. Inok bangit. Gila, ini martabak paling enak yang pernah saya makan. Tanpa banyak tanya, ia membayar dan pergi dengan wajah puas tak lama. Aroma martabak itu rupanya menarik perhatian orang-orang yang lewat. Satu persatu pembeli berdatangan. Anak-anak muda, tukang ojek, bahkan pasangan muda-mudi. Mereka sesuatu yang belum pernah terjadi pada gerobak Mizan sebelumnya. Setiap martabak yang keluar dari wajannya habis dalam sekejap. Orang-orang mengunyah dengan lahap.
Wajah mereka seperti ketagihan, lalu kembali membeli lagi. Mizan sendiri heran. Ia tidak merasa melakukan sesuatu yang berbeda, tapi rasa martabak itu memang berubah. Gurihnya lebih dalam, manisnya pas, renyah di luar tapi lembut di dalam. Bahkan dirinya pun saat mencicipi sepotong martabak, terkejut dengan kelezatan yang tak masuk akal. Malam itu, ia pulang dengan uang berlipat-lipat lebih banyak dari biasanya. Kertas-kertas ribuan menumpuk di laci gerobaknya. Bahkan sampai tidak muat, wajahnya berseri-seri. Meski di dalam hati ada rasa takut yang bersembunyi. Ia tahu ini bukan hasil kerja kerasnya. Ini bukan karena resep baru. Ini karena sesuatu yang lain. Nur yang menunggunya di rumah pun ikut bahagia. Alhamdulillah Jen, tuh kan, rezeki pasti ada jalannya. Aku bilang apa? Kamu jangan terlalu mikirin yang berat-berat. Ia tersenyum lebar sambil menghitung uang yang dibawa suaminya. Tidak pernah sebelumnya mereka memegang uang sebanyak itu hanya dari jualan sehari. Mizan ikut tersenyum, meski senyumnya hambar. Nur mengira semua itu buah dari kerja keras dan kesabaran. Padahal Mizan tahu uang itu ada harga yang harus dibayar. Ia mencoba menepis bayangan tentang syarat yang disebut sosok hitam malam itu. Tapi suara bisikan samar terus menggema di telinganya. Darah keluarga, tumbal darah keluarga. Hari-hari berikutnya, keajaiban martabak itu semakin menjadi-jadi. Gerobak Kang Mizan selalu ramai pembeli. Bahkan ketika hujan deras mengguyur, orang tetap rela berpayung atau menunggu di bawah tenda seadanya hanya untuk membeli martabaknya. Ada yang sampai antre panjang, ada yang mengaku ketagihan dan tidak bisa makan martabak lain lagi. Namun, perlahan hal-hal aneh mulai terjadi. Adonan yang ia simpan di rumah tidak pernah basi. Meski dibiarkan berhari-hari, telur yang ia beli tidak pernah busuk, bahkan ketika sudah melewati tanggal kadaluarsa. Minyak goreng di wajan selalu tampak baru, padahal sudah dipakai berulang kali. Semua itu seakan menentang hukum alam. Nur mulai curiga. Ia pernah melihat wajan suaminya berasap sendiri saat gerobak ditutup. Pernah juga ia mendengar suara aneh dari adonan, seperti desisan halus atau bisikan samar. Jen, kamu pakai apa sih? Kenapa adonan ini nggak pernah habis-habis? Aneh banget. Mizan hanya tertawa kaku. Kamu kebanyakan mikir. Itu kebet. Tapi dalam hati, ia sendiri tidak bisa menyangkal bahwa sesuatu memang berubah. Setiap malam ketika ia menuang adonan ke wajan, ia sering melihat sekilas bayangan wajah Nur muncul di permukaan minyak. Wajah itu terlihat sedih. Matanya berair, seakan ingin berkata sesuatu. Mizan buru-buru mengalihkan pandangan berpura-pura tidak melihat. Di sisi lain, pembeli semakin tak terkendali. Beberapa orang datang berulang kali dalam satu malam, membeli martabak dengan wajah seperti orang kesurupan. Ada yang sampai berkelahi karena berebut giliran. Gerobak Kang Mizan menjadi pusat keramaian, tapi juga mulai menimbulkan desas-desus. Martabak Mizan enak banget, tapi kok rasanya aneh ya? Kayak ada sesuatu yang bikin nagih, kata seorang pembeli. Jangan-jangan dia pakai pelet atau jampi-jampi, bisik yang lain. Rumor mulai menyebar, tapi bukannya mengurangi pembeli, justru membuat orang semakin penasaran. Gerobak itu tidak pernah sepi lagi. Malam demi malam, uang semakin menumpuk. Kehidupan Mizan berubah. Ia bisa membayar utang, membeli barang-barang yang dulu tak terjangkau, bahkan mulai menabung untuk pindah dari kontrakan. Namun, semakin besar rezekinya, semakin berat pula beban di hatinya. Karena ia tahu, cepat atau lambat, syarat yang ditagih itu akan datang. Tumbal harus diserahkan, dan di setiap senyum puas pembeli, di setiap lembar uang yang masuk ke tangannya, suara bisikan itu semakin jelas, semakin menusuk telinga. Waktumu sudah dekat. Tumbal harus diberikan. Mizan hanya bisa menggertakkan gigi, menahan rasa bersalah yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak punya jalan pulang. Malam-malam Kang Mizan semakin ramai. Gerobaknya kini sudah seperti pusat keramaian baru di Jakarta Timur. Antrean tak pernah putus dari sore hingga menjelang dini hari. Orang-orang rela menunggu lama hanya demi mencicipi martabak buatannya. Ia mulai dikenal luas. Bahkan ada pelanggan dari luar daerah yang sengaja datang hanya karena mendengar cerita tentang martabak yang beda rasanya. Namun, di balik kesuksesan itu, hati Kang Mizan tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, saat ia menutup gerobak dan menghitung uang yang melimpah, ada suara bisikan samar yang datang bersama hembusan angin malam. Suara yang ia kenal, suara dari sosok hitam di bawah pohon besar. Suara itu tidak pernah berubah. Dingin, berat menusuk telinga. Waktumu sudah dekat. Tumbal darah, berikan yang terdekat darimu. Awalnya, Mizan mencoba mengabaikan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasi,
hanya rasa bersalah yang menghantui. Tapi semakin lama, bisikan itu semakin sering terdengar. Tidak hanya di jalan, bahkan di rumah pun ia mulai mendengarnya. Kadang suara itu muncul saat ia sedang makan bersama Nur, atau ketika ia berbaring di samping istrinya. Bahkan pernah, saat Nur sedang tertawa kecil karena menonton acara televisi, Mizan mendengar suara lain yang menimpa, mengubah tawa itu menjadi jeritan samar. Malam-malamnya jadi sulit tidur. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mimpi buruk, di mana ia melihat Nur berdiri di dapur dengan tubuh berlumuran darah, atau wajahnya muncul di wajan martabak, menatapnya dengan mata kosong. Mizan mulai takut pulang, lebih senang berlama-lama di jalan, sibuk dengan gerobaknya, sibuk menghitung uang. Seolah-olah dengan begitu ia bisa melupakan tagihan yang menunggu. Namun malam itu, suara bisikan berbeda, lebih keras, lebih tegas. Kau sudah mendapat rezekimu. Kau sudah mendapat apa yang kau mau. Saatnya kau bayar harga perjanjianmu, atau kau yang akan kami ambil. Tubuh Mizan bergetar. Ia tahu waktunya sudah tiba. Tidak ada lagi jalan mundur. Sejak malam itu, tatapannya pada Nur berubah. Ia tidak lagi melihat istrinya sebagai pasangan hidup yang sabar dan setia, tapi sebagai beban yang menunggu untuk diserahkan. Setiap kali Nur tertawa, setiap kali Nur menyajikan makanan, setiap kali Nur menatapnya dengan mata penuh kasih, hati Mizan dipenuhi rasa bersalah, sekaligus ketakutan. Bayangan sosok hitam itu terus menuntut, menjerit dalam kepalanya, menagih janji. Nur sendiri mulai merasa ada yang aneh pada suaminya. "Jen, kamu kenapa akhir-akhir ini sering bengong, sering melamun? Mukamu pucat. Kalau ada masalah, bilang aja sama aku," katanya dengan lembut suatu malam. Mizan hanya tersenyum kaku. "Nggak apa-apa, capek aja." Nur tidak tahu bahwa di balik senyum hambar itu, suaminya sedang berencana menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang lebih gelap dari mimpi buruk manapun. Malam Jumat, tepat seminggu setelah perjanjian pertama, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seakan berbisik langsung di telinga Mizan malam ini. "Bawa dia ke tempat itu. Kalau tidak, besok kau tak akan bangun lagi." Mizan menggigil, keringatnya bercucuran. Ia menatap Nur yang sedang menyiapkan teh hangat di meja. Wajah istrinya tampak tenang, polos, penuh cinta. Hatinya seperti diremas, tapi bayangan tentang kehilangan semua yang sudah ia dapatkan lebih menakutkan daripada kehilangan istrinya. Ia memilih untuk bertahan dengan cara paling keji. "Mari jalan sebentar." "Nur, aku mau ajak kamu ke tempat yang sepi, biar bisa ngobrol." "Bedel, udah lama kita nggak jalan bareng," kata Mizan. Suaranya bergetar, tapi ia mencoba tersenyum. Nur sempat terkejut, lalu tersenyum senang. "Serius? Ya ampun, udah lama banget kamu gak ajak aku keluar." "Kemana, Jen?" "Ke Tanah Lapang." "Di sana sepi, bisa lihat bintang," jawabnya asal. Malam itu, mereka berjalan berdua. Nur tampak bahagia, meski sederhana. Ia menikmati momen kecil itu. Tangannya menggenggam tangan Mizan erat, seperti dulu waktu mereka masih baru menikah. Sementara Mizan tiap langkah terasa berat, seakan kakinya terikat rantai, sampai akhirnya mereka tiba di Tanah Lapang. Di depan pohon besar itu, angin berhembus. Lebih kencang, dedaunan berjatuhan meski tidak ada badai. Nur mengernyit, merinding. "Tempat apa ini, Jen? Kok serem ya?" Mizan tidak menjawab. Wajahnya pucat, keringatnya mengalir deras. Ia menatap ke arah pohon besar itu. Dan seperti sudah diduga, sosok hitam muncul. Tubuhnya menjulang, matanya merah menyala. Senyumnya lebar memperlihatkan jiji-jiji hitam yang tajam. Nur menatap ke arah yang sama, tapi wajahnya bingung. "Jen, siapa itu?" Suaranya gemetar. Mizan tidak sanggup bicara. Kakinya gemetar, dadanya sesak. Sosok hitam itu menunjuk ke arah Nur dengan jari panjangnya. "Sekarang, serahkan." Nur menoleh ke suaminya, matanya lebar penuh kebingungan. "Jen, apa maksudnya? Siapa dia? Kenapa aku?" Tangisan lirih keluar dari bibir Nur. Ia mulai mundur, tapi tangan Mizan lebih cepat menggenggam lengannya. Ia menggigil, seluruh tubuhnya bergetar. "Maafkan aku, Nur," bisik Mizan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dalam sekejap, angin berputar kencang. Sosok hitam itu bergerak cepat seperti bayangan menyambar. Nur menjerit, jeritan panjang yang memecah malam, lalu tubuhnya ditelan. Kegelapan. Mizan masih menggenggam udara kosong. Lengannya gemetar hebat. Hanya sekejap, dan Nur lenyap. Suasana kembali sunyi. Tanah lapang itu hanya menyisakan angin malam yang dingin menusuk tulang. Mizan jatuh terduduk, wajahnya basah oleh air mata. Ia telah menyerahkan perempuan yang paling setia menemaninya. Hanya demi uang, hanya demi martabak yang laris. Dari kegelapan, suara sosok itu kembali bergema.
kali ini terdengar puas. Perjanjian terpenuhi. Daganganmu akan semakin ramai. Tapi ingat, setiap rezeki ada harganya. Nikmati selama kau bisa. Sosok itu menghilang, meninggalkan Mizan sendirian dalam tanah lapang yang semakin gelap. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Malam itu, ia pulang dengan tubuh kosong, rumah yang hampa, dan hati yang penuh dosa. Besok paginya, para tetangga heboh. Nur tidak terlihat lagi. Ada yang bilang ia pergi ke rumah keluarganya. Ada yang bilang ia kabur karena bosan hidup susah. Tak ada yang tahu kebenarannya. Hanya Mizan yang tahu bahwa istrinya telah menjadi tumbal, diserahkan kepada kegelapan demi keserakahannya sendiri. Dan sejak hari itu, martabak Kang Mizan menjadi semakin terkenal. Tapi setiap kali ia menyalakan wajan, setiap kali adonan menyentuh minyak panas, ia selalu mendengar suara lirih seorang perempuan menangis dari dalam. Why Hanet? Sejak kematian Siti, suasana hidup Kang Mizan berubah drastis. Awalnya ia merasa lega karena usahanya mendadak melonjak. Gerobaknya yang dulunya sepi, kini tak pernah kosong dari antrean orang. Bahkan pembeli rela berdiri lama hanya untuk mencicipi martabak yang dijajakan. Kabar kelezatan martabak Kang Mizan menyebar cepat di Jakarta Timur. Ada yang bilang kulit martabaknya lebih renyah. Ada pula yang mengatakan adonan telurnya punya aroma harum tak biasa. Dan manisnya martabak terang bulan terasa berbeda. Seolah ada rasa yang menempel di lidah, membuat orang ingin makan lagi dan lagi. Namun, di balik kesuksesan yang tiba-tiba itu, Kang Mizan menyimpan rasa kosong yang sulit diisi. Tiap malam setelah menutup gerobak, ia pulang ke rumah yang terasa sunyi. Tidak ada lagi suara Siti menyapanya. Tidak ada tawa renyah istrinya ketika ia bercanda soal pembeli atau mengeluh tentang hidup yang pas-pasan. Kini yang tersisa hanyalah kesunyian yang menekan dada. Kadang, saat ia sedang mengaduk adonan, ia merasakan seperti ada mata yang mengawasi dari balik dapur rumahnya. Pada suatu malam, ketika ia sedang sibuk menyiapkan adonan martabak, Kang Mizan dikejutkan oleh suara piring jatuh dari dapur. Ia tahu ia sendirian di rumah, tapi suara itu jelas. Turning. Dengan langkah pelan, ia mendekat, dan begitu masuk ke dapur, ia menemukan piring yang biasanya dipakai Siti untuk menyajikan lauk, pecah berantakan di lantai. Aneh, karena piring itu tadinya ada di rak rapi, tak mungkin bisa jatuh sendiri, Kang. Mizan menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia mencoba mengabaikan. Mungkin tikus, gumamnya. Meski ia sendiri tahu piring di rak terlalu tinggi untuk dijangkau tikus. Malam itu, ia kembali ke kamar. Tapi tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat Siti berdiri di dapur, mengenakan daster batik kesayangannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari bibirnya menetes darah segar. Siti menatapnya lama, lalu berbisik dengan suara serak. "Kenapa, Jen? Kenapa lakukan ini pada aku?" Kang Mizan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah. Ia tahu itu hanya mimpi, tapi perasaan bersalah membuatnya sulit bernapas. Ia duduk di tepi ranjang, memegang kepalanya yang berat. Tapi begitu pagi datang, ia menepis rasa takut itu. Sibuk memikirkan dagangannya yang semakin laris. Hari-hari berikutnya, gerobaknya makin ramai. Tak hanya orang sekitar, pembeli dari daerah lain pun berdatangan. Bahkan ada yang datang membawa mobil hanya untuk memborong martabak buat keluarganya. Kang Mizan mulai kebanjiran uang. Ia membeli pakaian baru, memperbaiki rumah, bahkan mengganti motor tuanya dengan yang lebih bagus. Dari luar, ia tampak seperti pria sukses yang hidupnya membaik. Tapi, di dalam dirinya, Kang Mizan semakin terkoyak oleh bisikan-bisikan aneh. Kadang ketika ia sedang membalik martabak, terdengar suara lirih seorang perempuan di telinganya. "Martabak ini enak ya, Jan?" Bisikan itu membuatnya terperanjat, tapi pembeli yang antre seolah tidak mendengar apa-apa. Suara itu hanya ditujukan padanya. Semakin lama suara itu semakin jelas, seperti suara Siti. Bahkan terkadang aroma parfum yang biasa dipakai istrinya tiba-tiba tercium di tengah asap martabak yang menguar. Suatu malam, ketika semua pembeli sudah pulang dan Kang Mizan sedang membersihkan gerobak, ia melihat ada sosok perempuan duduk di bangku plastik dekat gerobaknya. Perempuan itu memakai daster batik, rambutnya terurai menutupi wajah, dan tubuhnya tampak basah kuyup seolah baru keluar dari air. Kang Mizan terdiam, kakinya gemetar. Ia tahu betul itu Siti. Dengan suara tercekat, ia mencoba berbicara. "Siti, maafkan aku." Tapi sosok itu hanya menunduk, lalu perlahan menghilang bersama angin malam. Sejak malam itu, ketakutan Kang Mizan semakin menjadi. Setiap kali ia memasak martabak, ia merasa ada tangan dingin yang ikut membantunya mengaduk adonan. Kedang-kedong itu berbau aneh,
seperti amis darah. Namun ketika disajikan ke pembeli, mereka justru memuji rasanya yang semakin enak. Kang Mizan bingung, antara senang karena dagangannya semakin maju, atau takut karena ia merasa makanan itu bukan lagi sekadar hasil tangannya. Ada sesuatu atau seseorang yang ikut campur di dalamnya. Suatu hari, seorang pembeli yang sudah langganan datang. Pria itu menatap Kang Mizan lama setelah menggigit martabaknya lalu berbisik, "Martabak ini aneh, Kang. Enak, iya, tapi rasanya seperti ada rasa manusia." Ucapan itu membuat darah Kang Mizan berdesir dingin. Ia pura-pura tertawa, menganggapnya candaan. Tapi dalam hati, ia tahu ada yang tidak beres. Semakin lama, Kang Mizan merasa martabaknya bukan lagi miliknya. Ia hanya seperti perantara. Ada kekuatan gaib yang membuat martabak itu punya rasa yang berbeda. Dan setiap kali ia menyajikan martabak ke pembeli, ia merasa sedang memberikan sedikit dari tubuh istrinya sendiri. Kesepian, rasa bersalah, dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat Kang Mizan semakin tertekan. Ia sering mabuk sendirian di rumah untuk melupakan semua itu. Namun, mabuk pun tidak bisa menghapus bayangan wajah Siti yang terus menghantuinya. Wajah pucat dengan mata kosong itu muncul di cermin, di permukaan wajan, bahkan di genangan air cucian piring. Kang Mizan semakin yakin, meski istrinya sudah mati, roh Siti belum pergi. Ia masih di sekitar, terikat dengan janji pesugihan yang telah ia buat. Martabak yang kini membuatnya kaya, ternyata juga menjadi pengikat dengan arwah istrinya yang penuh dendam, dan di lubuk hatinya yang terdalam, Kang Mizan mulai sadar kehidupannya tidak akan pernah lagi sama. Martabak yang ia jual bukan sekadar makanan, itu adalah kutukan. Sejak malam ketika tubuh Siti raib dan digantikan dengan sosok menyeramkan di sudut warung, Kang Mizan tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah istrinya muncul dengan tatapan kosong, seolah menuntut penjelasan. Kadang, ia mendengar suara lirih yang berbisik di telinganya. Suara itu sama persis dengan suara Siti. "Kenapa, Kang? Kenapa aku yang kau pilih?" Namun di balik teror itu, warung martabak Kang Mizan semakin tak terbendung ramai. Setiap malam, antrian semakin panjang. Orang-orang yang biasanya tidak suka martabak tiba-tiba ketagihan dan terus kembali. Tak jarang ada yang membeli lebih dari satu loyang, bahkan sampai berebut. Warung kecil di pinggir jalan Jakarta Timur itu menjelma menjadi pusat perhatian, membuat pedagang lain iri dan heran. Tapi Mizan tahu, kesuksesan ini bukan hasil kerja keras semata. Ia tahu benar bahwa setiap keping uang yang ia dapat berasal dari darah istrinya sendiri. Di balik ramainya pembeli, ada satu hal yang selalu membuat dadanya sesak. Setiap kali ia memanggang martabak di atas wajan bundar yang panas, ia mencium aroma aneh bercampur dengan harum adonan dan coklat meleleh. Aroma amis, tipis seperti darah segar yang mendesis terkena panas. Orang lain tidak menyadarinya, hanya hidung Kang Mizan yang seolah dipaksa menghirup bau itu setiap saat. Malam demi malam, pelanggan terus berdatangan. Beberapa mulai menyadari hal ganjil. Seorang bapak yang baru pertama kali membeli martabak di warung itu mengernyitkan dahi setelah menggigit sepotong martabak enak, tapi rasanya ada sesuatu yang aneh. Kayak besi, gumamnya. Namun anehnya, tak lama setelah itu ia malah membeli 2 loyang tambahan. Seolah ada yang mengikat lidahnya memaksanya terus menyantap martabak Mizan. Kang Mizan semakin yakin, pesugihan itu bekerja dengan sempurna. Tapi setiap kesuksesan datang dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan. Pada suatu malam yang gerimis, saat pelanggan sudah mulai berkurang, Mizan menutup warungnya lebih awal. Ia berjalan ke belakang warung, tempat ia biasa menyimpan peralatan dan bahan baku. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Di pojok ruangan, tepat di atas karung tepung, terlihat noda merah mengalir pelan. Meski ia tahu ruangan itu seharusnya kering, noda itu bergerak, membentuk jejak, samar menuju wajan besar yang tergantung di dinding. Mizan menelan ludahnya, mendekat perlahan. Saat tangannya hampir menyentuh gagang wajan, suara lirih terdengar lagi. "Kang, aku di sini." Suara Siti, jelas sekali. Mizan menjatuhkan wajan itu. Dan tiba-tiba ia melihat bayangan wajah istrinya muncul di permukaan logam. Wajub dengan mata kosong, tersenyum samar namun penuh duka. Ia terhuyung mundur, menabrak meja dan menjatuhkan beberapa botol sirup. "Astagfirullah, astagfirullah," desahnya gemetar, tapi bayangan itu tidak hilang. Ia hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya perlahan melebur menjadi noda gelap di permukaan wajan. Keesokan harinya, kabar aneh mulai terdengar di lingkungan sekitar. Ada beberapa orang yang semalam membeli martabak dari warung Mizan jatuh sakit. Mereka mengeluh perut melilit, muntah, bahkan ada yang pingsan. Tapi anehnya,
Setelah sembuh, mereka malah kembali membeli martabak itu, bahkan lebih rakus dari sebelumnya. Hal ini membuat warga sekitar bergidik ngeri. Ada yang mulai curiga bahwa martabak itu bukan makanan biasa. Mizan mendengar desas-desus itu, tapi ia tidak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah pundi-pundi uang yang kian menumpuk. Ia sudah membeli motor baru, bahkan berniat membeli rumah lebih besar di kawasan yang lebih elit. Namun di balik senyum pura-puranya saat melayani pelanggan, batinnya tersiksa. Suatu malam, ketika warungnya sedang penuh, seorang ibu tua dengan pakaian lusuh datang menghampiri. Ia tidak membeli, hanya berdiri sambil menatap Mizan dengan mata. "Seyunak, tahu kau, makanan yang kau jual ini sudah tidak murni lagi. Ada jiwa yang terikat di setiap potong martabak." Mizan terdiam. Ia mencoba mengusir wanita tua itu dengan kasar, tapi lidahnya keluh. Pelanggan di sekitarnya pun seolah tidak mendengar kata-kata wanita itu. Seakan hanya Mizan yang bisa mendengarnya. Ibu tua itu mendekat, menatap tepat ke dalam mata Mizan. "Kau sudah menyerahkan istrimu, tapi tumbal pertama hanya awal. Kau pikir cukup? Kau pikir mereka akan berhenti di situ, tidak nak? Tidak, kau akan diminta lagi dan lagi." Hatnya menselep. Ia mencoba menghardik, tapi saat menoleh ke arah pelanggan, mereka masih sibuk mengunyah, seolah tak ada yang terjadi. Saat kembali menatap ke depan, wanita tua itu sudah lenyap begitu saja, menyisakan bau kemenyan yang samar malam itu. Mizan tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu rumahnya yang kini sunyi, menatap foto Siti di dinding. Senyuman istrinya dalam foto terasa begitu asing. Ia meraih botol minuman keras, mencoba menenggelamkan rasa bersalah dan takut yang menghantui. Tapi, semakin ia mabuk, semakin jelas suara Siti terdengar di telinganya. "Kang, mereka tidak akan berhenti. Kau sudah memilih jalan ini." Di saat itu, Mizan menyadari bahwa hidupnya bukan lagi miliknya. Sejak ia menyerahkan Siti, setiap tetes darah, setiap keping uang, dan setiap gigitan martabak yang dimakan orang lain adalah bagian dari perjanjian. Ia tidak bisa lari, dan entah kapan ia tahu akan ada permintaan berikutnya. Namun ia belum tahu bahwa permintaan itu akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Malam itu, langit Jakarta Timur diguyur gerimis tipis yang membuat hawa jalanan semakin lembab dan dingin. Warung martabak Kang Mizan seperti biasa tampak ramai. Lampu neon di papan warungnya berkelip-kelip, menarik perhatian siapapun yang lewat. Aroma manis martabak coklat keju dan gurihnya martabak telur bercampur dengan wangi hujan yang menempel di udara. Orang-orang tetap rela antre meski harus menunggu cukup lama, karena mereka percaya martabak buatan Kang Mizan memiliki rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun di balik senyum Kang Mizan yang ramah kepada pelanggan, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Matanya sering melirik jam dinding di sudut warung. Malam itu adalah malam Jumat, dan setiap malam Jumat, ia selalu dihantui perasaan aneh, seolah ada yang mengawasinya dari balik gelapnya malam. Tumbal yang telah ia berikan beberapa bulan lalu, istrinya sendiri, seolah belum cukup untuk memuaskan entitas gaib yang ia ajak perjanjian. Kang Mizan bisa merasakan tatapan tak kasat mata itu di tengkuknya. "Mas, martabaknya 2 ya, yang manis 1, telur 1. Seorang pelanggan memecah lamunannya. "Iya, sebentar ya bang," jawab Kang Mizan dengan senyum kaku. Tangannya gesit menuang adonan, menaburkan topping, lalu membalik martabak dengan lihai. Meski tangannya cekatan, pikirannya tak bisa tenang. Setiap kali ia mengiris martabak, sekelebat bayangan wajah istrinya yang pucat dengan mata penuh kebencian muncul di benaknya. Kang Mizan mengedipkan mata keras-keras, berusaha mengusir halusinasi itu. Tapi semakin malam, semakin sering bayangan itu menghantuinya. Hujan mulai reda menjelang tengah malam. Warung-warung lain di sekitar sudah banyak yang tutup. Hanya warung martabak Kang Mizan yang tetap menyala terang. Pembeli terakhir malam itu datang. Seorang pria tua dengan wajah tirus dan mata cekung. Pakaian yang ia kenakan lusuh, tapi sorot matanya tajam menembus kegelapan. Ia duduk di kursi plastik di depan warung tanpa mengucap salam. Hanya menatap Kang Mizan yang sedang membersihkan meja. "Mau pesan apa, Pak?" tanya Kang Mizan, mencoba sopan meski merasa tidak nyaman dengan tatapan pria itu. "Martabak telur, yang paling enak yang bisa kau buat," jawab pria tua itu dengan suara serak tapi tegas. Kang Mizan mengangguk. Ia mulai menyiapkan adonan, tapi perasaan aneh semakin menghimpit dadanya. Bau kemenyan samar-samar tercium, padahal ia yakin tidak ada yang membakar kemenyan di sekitarnya. Udara di sekitar warung terasa lebih dingin, bahkan napasnya keluar, membentuk uap tipis. Saat martabak hampir matang, pria tua itu tiba-tiba bicara. "Kau pikir tumbal itu sudah cukup? Kau pikir dia akan diam saja setelah kau korbankan?" Kang Mizan berhenti sejenak. Tangannya bergetar, hampir menjatuhkan spatula. "Ah, apa maksud Bapak?" tanyanya gugup.
Pria tua itu menatap lurus ke arahnya. Istrimu, kau serahkan dia pada sesuatu yang kau bahkan tak benar-benar pahami. Dan sekarang, saatnya dia menagih balasannya. Kang Mizan tercekat, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Bagaimana orang asing ini tahu soal istrinya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ia menelan ludah, mencoba menahan gemetar di tangannya dengan tangan yang kaku. Ia mengiris martabak dan menyajikannya di atas piring. Namun ketika ia menoleh, pria tua itu sudah tidak ada. Kursi plastik kosong, martabak di piring tetap utuh, belum tersentuh. Jantung Kang Mizan berdetak liar. Ayai memendang. Ke sekeliling, jalanan sepi, hanya ada suara tetesan air hujan dari atap warung. Dengan tergesa ia merapikan peralatan, menutup warung, dan mendorong gerobaknya ke rumah. Tapi sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya bayangan lampu jalan yang memanjang di aspal basah. Sesampainya di rumah, ia meletakkan gerobak di garasi kecilnya. Rumah itu gelap, hanya ada satu lampu redup di ruang tamu. Kang Mizan berjalan perlahan masuk, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara samar dari dapur. Suara seorang wanita menyanyikan lagu Nina Bobo. Dengan nada pelan namun serak, tubuhnya langsung merinding. Ia mengenali suara itu. Suara istrinya. Dengan napas memburu, Kang Mizan mendekati dapur. Lampu di sana berkelip-kelip, lalu padam, menyisakan kegelapan pekat. Hanya suara nyanyian itu yang semakin jelas, bercampur dengan suara tertawa kecil yang menyeramkan. Kau pikir aku akan diam saja, Jan? Suara itu berbisik tepat di telinganya. Kang Mizan menoleh cepat, dan saat itu juga ia melihat wajah istrinya. Pucat, bibir membiru, mata melotot penuh dendam. Tubuhnya kompeng-kemping seperti baru saja diangkat dari kubur. Kang Mizan berteriak sekeras-kerasnya. Tubuhnya terjatuh ke lantai. Gemetar tak berdaya, namun sosok istrinya hanya tersenyum miring, lalu lenyap dalam kegelapan. Yang tersisa hanyalah bau anyir darah yang menusuk hidung. Kang Mizan terduduk, menggigil hebat. Malam Jumat itu, ia sadar bahwa perjanjian pesugihan yang ia buat tidak akan pernah benar-benar selesai. Tumbal bukan akhir, melainkan awal dari teror yang lebih besar. Dan kini, teror itu telah pulang, kembali menghantuinya. Langit malam itu pekat, tanpa bintang, seolah awan hitam sengaja dikirim untuk menutupi bulan yang biasanya setia menggantung di atas Jakarta Timur. Jalanan sudah mulai sepi, hanya suara motor lewat sesekali yang terdengar. Angin berhembus aneh, dinginnya menusuk lebih dalam dari biasanya. Kang Mizan baru saja menutup gerobak martabaknya. Hari itu, meski tetap ramai, ada hal yang berbeda. Ia merasa lelah luar biasa, seperti ada beban berat menekan di dadanya. Senyum di wajahnya semakin jarang terlihat, berganti dengan tatapan kosong yang sesekali melayang ke arah kegelapan. Di rumah, suasana jauh lebih mencekam. Dinda sudah tidak lagi hadir. Rumah itu hanya dihuni Kang Mizan seorang. Tetangga masih sering menanyakan keberadaan istrinya. Dan Kang Mizan hanya menjawab dengan alasan yang terus sama, Dinda pulang kampung, Dinda sakit, Dinda perlu waktu sendiri. Lama-kelamaan, tetangga mulai curiga, tapi tak ada yang berani bertanya. Rumah Kang Mizan kini seperti memiliki aura menyeramkan. Lampunya redup, tirainya selalu tertutup rapat, dan suara aneh kadang terdengar menjelang tengah malam. Malam itu, saat Kang Mizan sedang membersihkan adonan sisa yang ia bawa pulang, terdengar ketukan di pintu belakang rumah. Bukan ketukan biasa, melainkan 3 kali ketukan berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Degup jantungnya langsung berpacu. Ia tahu siapa yang datang. Dengan langkah berat, ia membuka pintu. Dan di sana, sosok hitam tinggi berdiri dengan mata merah menyala. Bau amis darah tercium, dan suara serak rendah terdengar dari mulut makhluk itu. Sudah waktunya lagi, bisiknya. Kang Mizan menelan ludah. Tangannya gemetar. Bukankah aku sudah memberi tumbal? Bukankah itu cukup untuk membuat daganganku ramai? Suara itu tertawa kecil, getir, dingin. 1 tumbal hanya pembuka. Kau ingin rezeki terus mengalir, maka darah harus mengalir lagi. Kang Mizan terduduk lemas. Ia tahu ini akan datang, tapi hatinya menolak. Ia tak lagi punya Dinda, satu-satunya orang yang ia cintai. Namun, kesepakatan sudah diikat, dan ia merasa tak ada jalan keluar. Malam itu, makhluk itu memberi peringatan terakhir. Jika tidak ada tumbal berikutnya, semua keberuntungan yang ia nikmati akan hancur. Dan bukan hanya dagangannya yang sirna, tetapi juga nyawanya sendiri akan dipungut dengan cara yang lebih kejam. Kang Mizan bergetar mendengar ancaman itu. Ia mencoba tidur, tapi matanya terus terjaga. Bayangan wajah Dinda datang menghantui. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah istrinya muncul dengan darah yang menetes dari mata dan mulutnya.
seakan menuntut keesokan. Harinya, Kang Mizan kembali berjualan seperti biasa. Pembeli datang ramai, antrean mengular panjang, aroma martabaknya tetap membuat orang tergoda. Tapi di tengah keramaian itu, Kang Mizan merasa ada yang janggal. Di antara para pembeli, ia melihat wajah Dinda berdiri di belakang antrian. Dia menatapnya dengan mata kosong. Ia tersentak, menjatuhkan spatula, dan saat menoleh lagi, sosok itu hilang. Pelanggan menganggapnya hanya lelah, tapi Kang Mizan tahu, itu bukan halusinasi, itu adalah pertanda. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk baginya. Suara tangisan Dinda terdengar dari dapur. Piring dan gelas jatuh sendiri. Bahkan cermin di kamar mandi memperlihatkan bayangan lain saat ia bercermin bukan dirinya, melainkan Dinda dengan tubuh penuh luka. Kang Mizan mulai ketakutan di rumah sendiri. Ia minum banyak kopi dan menyalakan televisi karas-karas hanya untuk mengusir rasa takut. Tapi suara-suara itu tetap datang, menembus semua kebisingan. Hingga suatu malam, makhluk hitam itu datang lagi. Kali ini lebih menyeramkan. Tubuhnya lebih tinggi, kulitnya seperti arang terbakar, dan matanya merah menyala lebih terang. "Waktumu hampir habis," katanya dengan suara bergema. "Tumbalkan seseorang malam ini, atau segalanya akan berakhir untukmu." Kang Mizan ketakutan, keringatnya dingin, tapi kali ini ia berusaha melawan. "Aku tidak bisa lagi, aku kehilangan Dinda, aku tidak sanggup," teriaknya. Makhluk itu mendekat, mencengkeram pundaknya dengan kuku panjang tajam. "Kalau kau tidak sanggup, maka biarkan aku memilih, nyawamu atau nyawa orang lain. Kau yang menentukan." Setelah makhluk itu pergi, Kang Mizan terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Ia tahu benar, tidak ada jalan lain. Keberuntungan yang ia nikmati sudah seperti candu, dan ancaman makhluk itu terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu ia termenung lama di depan gerobak martabaknya yang sudah ditutup. Di seberang jalan, seorang remaja tampak duduk di halte, mungkin menunggu angkot atau ojek. Pandangan Kang Mizan terpaku pada anak itu. Hatinya menolak, tapi pikirannya dipenuhi desakan. Tumbal harus ada. Ia pulang dengan dada sesak, membawa beban yang membuatnya hampir gila. Sesampainya di rumah, suara-suara makin keras, seperti sorakan gaib yang menuntut darah. Ia menutup telinga, tapi tetap mendengarnya. Tengah malam, Kang Mizan keluar rumah, berjalan pelan dengan langkah berat. Tangannya menggenggam pisau dapur, matanya kosong. Malam itu, ia melangkah menuju pilihan gelap yang akan menyeretnya semakin dalam ke jurang pesugihan. Dan di antara keheningan malam, terdengar suara lirih yang seolah berbisik di telinganya. "Kau sudah memilih jalan ini, Kang Mizan. Tak ada lagi jalan pulang." Malam itu, langit Jakarta Timur digelayuti awan hitam pekat. Hujan turun deras, petir menyambar di kejauhan. Seolah langit pun turut berduka atas nasib Kang Mizan. Warung martabak yang dulu selalu dipenuhi pembeli, kini berdiri sepi. Hanya menyisakan genangan air hujan di depan tenda birunya yang sudah usang. Lampu neon yang menggantung di atas meja kayu berkelap-kelip, seperti hampir padam, menciptakan suasana muram yang menyeramkan. Kang Mizan duduk sendirian di kursi plastik, wajahnya pucat, matanya cekung dan merah karena kurang tidur. Sudah beberapa hari warungnya ditinggalkan pelanggan. Orang-orang mulai takut untuk membeli martabak darinya setelah beredar kabar bahwa istrinya, Siti, meninggal secara misterius. Ditambah gosip yang lebih mengerikan, martabak Kang Mizan bercampur dengan sesuatu yang tak seharusnya dimakan manusia. Namun, bukan gosip itu yang membuat Kang Mizan semakin tertekan. Sejak malam kematian Siti, sosok istrinya kerap menampakkan diri. Awalnya hanya berupa bayangan samar di sudut dapur, kemudian berupa suara lirih memanggil namanya. Dan kini sosok itu kerap muncul dengan wujud yang menyeramkan. Rambut panjang basah menutupi wajah pucatnya, tubuhnya berlumuran darah, dan kedua matanya menatap Kang Mizan dengan tajam. Seolah penuh dendam, Kang Mizan mencoba menutup telinganya, memejamkan mata rapat-rapat, tapi suara lirih itu selalu menyusup. "Mizan, kau janji aku tak akan ditinggalkan. Kenapa kau serahkan aku?" Tubuh Kang Mizan bergetar hebat. Ia tahu Siti menuntut balas. Namun lebih dari itu, ia juga menyadari satu hal: perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib itu tak akan selesai hanya dengan satu tumbal. Iblis yang ia temui dulu telah menagih lebih banyak, dan jika ia tak sanggup memberikan, maka ia sendiri yang akan menjadi korban. Beberapa hari terakhir Kang Mizan sudah tidak bisa tidur. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di sekitar warungnya, padahal tak ada seorang pun. Terkadang panci martabaknya bergerak sendiri, loyang beradu keras dengan spatula, menimbulkan suara bising yang membuatnya hampir gila di lain waktu. Martabak yang ia goreng tiba-tiba berubah warna, menghitam, lalu dari dalamnya mengalir darah segar.
Orang-orang sekitar sudah mulai menghindari. Kang Mizan, tetangga tongga yang dulu ramah, kini menutup pintu ropet-ropet setiap kali ia lewat. Anak-anak kecil menangis ketakutan hanya dengan melihat wajahnya, seolah semua orang tahu bahwa Kang Mizan membawa petaka. Malam itu, hujan semakin deras. Angin kencang membuat tenda martabaknya bergoyang. Lampu neon akhirnya padam, menyisakan kegelap. Kang Mizan mencoba menyalakan lilin, namun tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari arah belakang warung. Duk, duk, duk. Dengan jantung berdebar, Kang Mizan menoleh. Dari bayangan gelap, sosok Siti perlahan muncul. Wajahnya pucat, darah masih menetes dari ujung dagunya. Matanya yang kosong menatap lurus, membuat Kang Mizan hampir tak bisa bernapas. Mizan, aku lapar, bisiknya. Lirih namun menggema. Kang Mizan terhuyung, air matanya jatuh. Aku tak punya pilihan, Siti. Aku lakukan ini semua untuk kita, untuk hidup yang lebih baik. Suaranya bergetar, namun sosok Siti hanya tersenyum getir. Senyum yang aneh, menyeramkan, sekaligus penuh kebencian. Kau bukan melakukannya untuk kita. Kau hanya melakukannya untuk dirimu sendiri. Kau haus harta, kau haus nama, dan kini, lihatlah apa yang tersisa dari hidupmu. Seolah waktu berhenti, kilatan petir menyambar, memperlihatkan bayangan tubuh Kang Mizan yang gemetar di lantai warung. Dari belakang sosok Siti tempok bayangkan, lain muncul makhluk hitam besar, tinggi, dengan mata merah menyala. Makhluk itulah yang dulu ia temui di malam pertama perjanjian pesugihan. Kang Mizan, suara makhluk itu berat, bergema membuat seluruh ruangan bergetar. Perjanjian kita belum selesai. Kau berhutang 1 nyawa lagi. Jika tidak, maka nyawamu sendiri yang akan kuambil malam ini. Kang Mizan berteriak histeris. Ia mencoba berlari, keluar dari warung, tapi pintu tenda seperti terkunci rapat. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Ia hanya bisa terjatuh, merangkak sambil menangis. Tidak, jangan, aku mohon. Namun makhluk itu tertawa. Suara tawa yang dalam, menembus dinding, membuat hujan dan petir terdengar semakin keras. Siti perlahan mendekat ke arah suaminya, lalu berlutut tepat di depannya. Wajahnya semakin dekat, matanya menatap penuh kebencian. Jika kau ingin selamat, Mizan, serahkan dirimu sendiri. Tiba-tiba tubuh Kang Mizan terasa berat, seolah ada tengen-tengen tak kasat mata yang menahannya. Ia meronta, tapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat cengkraman itu menekan tubuhnya. Perutnya seperti ditarik dari dalam, napasnya sesak, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Sementara itu, martabak-martabak di meja gorengannya terbakar sendiri, asap hitam mengepul. Dan dari dalam asap itu terdengar suara tangisan perempuan yang mengenaskan. Seolah semua korban yang pernah dijadikan tumbal ikut menjerit bersama malam itu. Jeritan Kang Mizan menggelegar, namun tak ada seorang pun yang mendengar. Orang-orang sekitar menutup pintu, pura-pura tak tahu, karena mereka pun dicekam rasa takut yang sama. Dan di malam itu, tepat ketika jam menunjukkan pukul 12:05, suara Kang Mizan mendadak hilang. Hening, hanya tersisa hujan deras yang mengguyur, dan bau gosong bercampur amis darah dari dalam warung martabak. Keesokan paginya, orang-orang menemukan warung itu sudah roboh sebagian. Panci martabak berkarat meja terbalik, dan di sudut tenda ditemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding, sebuah kain basah penuh darah dengan tulisan samar seperti bekas kuku. Aku kembali. Namun tubuh Kang Mizan tak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia dibawa makhluk gaib sebagai bayaran terakhir. Ada pula yang percaya arwahnya kini gentayangan di sekitar Jakarta Timur, terutama di lokasi warungnya, menunggu orang-orang yang lewat larut malam. Sampai hari ini, orang-orang masih percaya jika kau berjalan melewati bekas warung martabak itu pada malam Jumat, kau akan mencium bau martabak gosong bercampur darah. Dan sesekali terdengar suara lirih seorang perempuan berbisik, "Miza-akan." Hujan deras mengguyur Jakarta Timur malam itu, seolah langit ikut menangisi nasib tragis seorang pedagang martabak bernama Kang Mizan di bekas lapak tempat ia biasa berjualan. Kini hanya tersisa gerobak tua yang ditinggalkan, catnya terkelupas, kayunya lapuk dan roda yang berkarat. Tak ada lagi aroma harum martabak manis maupun gurih yang dulu membuat orang rela antre panjang. Yang tersisa hanya cerita menyeramkan yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Warga sekitar masih sering menoleh dengan was-was jika melewati area itu. Konon, beberapa orang pernah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di samping gerobak, menatap kosong ke arah jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya terkadang bergerak-gerak seperti sedang berdoa lirih. Ada pula yang mengaku mendengar suara isak tangis yang samar, seakan datang dari dalam wajan martabak yang sudah berkarat.
Setelah kematian Kang Mizan yang misterius, aparat sempat memeriksa lokasi itu. Namun tak ada hal mencurigakan selain gerobak tua dan beberapa barang dagangan yang tertinggal. Anehnya, di bawah laci gerobak ditemukan selembar kain putih berlumuran noda merah kecoklatan yang sudah mengering. Warga yang melihat langsung merinding, karena kain itu diyakini milik almarhumah istrinya, Halimah. Cerita tentang pesugihan yang dilakukan Kang Mizan pun makin menyebar luas. Ada yang percaya, ada pula yang menanggapinya dengan skeptis. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal, setelah kepergian Halimah, semua keberuntungan yang menaungi Kang Mizan hilang seketika. Warung yang dulu ramai berubah menjadi sepi, bahkan diselimuti teror. Setiap orang yang pernah makan di sana mengaku selalu dihantui mimpi buruk, melihat wajah perempuan menangis sambil memegang perutnya yang penuh darah. Kini, gerobak martabak itu hanya menjadi peninggalan yang menakutkan. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Beberapa anak muda pernah mencoba iseng membuka laci gerobak, tapi mereka malah jatuh sakit berhari-hari tanpa sebab yang jelas. Bahkan ada satu yang tiba-tiba bisu sampai sekarang. Sejak itu, gerobak dibiarkan terbengkalai. Kisah Kang Mizan menjadi pelajaran yang menakutkan bagi para pedagang di sekitar sana. Mereka sadar, rezeki bisa datang dengan cara apapun, tapi jika diperoleh dengan jalan sesat, pasti akan ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang dibayar Kang Mizan adalah nyawa istrinya sendiri, juga jiwanya yang tidak pernah tenang hingga kini. Orang-orang percaya bahwa arwah Halimah masih berkeliaran, menuntut balas atas pengkhianatan suaminya. Sedangkan arwah Kang Mizan sendiri konon terikat selamanya dengan iblis yang dulu memberinya kekayaan. Hanya tinggal menunggu waktu sampai ia benar-benar lenyap, terseret ke kegelapan tanpa bisa kembali. Hujan masih turun, menyapu jalanan Jakarta Timur. Dan di antara derasnya, air terdengar samar suara logam beradu, seperti spatula menggesek wajan panas. Suara itu hanya terdengar sebentar, lalu hilang ditelan angin malam. Orang-orang yang mendengarnya memilih bergegas pergi, tak berani menoleh lagi, karena mereka tahu, suara itu bukan berasal dari dunia manusia. Kisah martabak Kang Mizan pun berakhir di sana tragis, menyeramkan, dan meninggalkan jejak kutukan yang akan selalu diingat. Bahwa setiap kesepakatan dengan iblis tak pernah membawa kebahagiaan, hanya penderitaan yang abadi. Apakah kau berani lewat depan gerobak itu sendirian, tengah malam saat semua orang sudah pulang ke rumahnya masing-masing? Karena siapa tahu, kau akan jadi orang berikutnya yang mendengar suara isak tangis dari dalam wajan berkarat itu.